Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami tentang analisis dan desain pekerjaan. Saya Maria Beatrix Sonsapta, NIM 2019-008329. Dan ada juga teman saya akan memperkenalkan diri pada saat memaparkan materi masing-masing. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah sebuah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja pokok di dalam sebuah posisi serta kualifikasi atau keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat-sifat individu. Analisis pekerjaan secara sistematis adalah menjelaskan tentang pertimbangan tertentu mengenai semua informasi yang begitu penting yang berhubungan dengan bentuk pekerjaan tertentu. Analisis pekerjaan dapat menopang struktur dan desain organisasi dengan mempelajari peran, pola pikir, pola perilaku yang diharapkan berdasarkan tujuan organisasi. Penelitian pekerjaan atau aktivitas rutin analisis pekerjaan yang terdiri dari tugas yang merupakan pernyataan khusus atau spesifik mengenai apa yang diuraikan atau yang dikerjakan. Yang kedua, posisi atau sekelompok tugas yang dilaksanakan oleh seseorang. Yang ketiga itu pekerjaan adalah beberapa posisi dengan tugas mendasar yang sama dan dengan beberapa orang yang melaksanakannya. Yang keempat itu jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam suatu organisasi. Jabatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu deskripsi pekerjaan, dan yang kedua itu spesifik pekerjaan. Evaluasi itu adalah proses sistematik yang berurutan untuk menentukan nilai suatu pekerja dalam kaitannya terhadap pekerja yang lain. Jabatan itu terdiri dari dua, yaitu deskripsi pekerjaan atau job description, merupakan tanggung jawab, kondisi, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan dalam satu jabatan tertentu dalam organisasi, seperti identifikasi pekerjaan atau jabatan, hubungan tugas dan tanggung jawab, standar wewenang dan pekerjaan, alat-alat mesin dan bahan baku, ringkasan pekerjaan atau pejabat, serta penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Yang kedua itu spesifik pekerjaan adalah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan minimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan merupakan standar personal yang menunjukkan kualitas yang disyaratkan untuk pelaksanaan yang dapat diterima, seperti tingkat pendidikan pekerja, jenis kelamin pekerja, keadaan fisik pekerja, pengetahuan dan kecakapan pekerja, batas umur pekerja, status perkawinan, minat pekerja, emosi dan temperamen pekerja. Yang berikut manfaat analisis pekerjaan yang terdiri dari 4. Yang pertama, analisis penyusunan pegawai desain organisasi. Melalui analisis pekerjaan ini, maka akan diaplikasikan ke dalam bentuk desain pekerjaan tertentu. Gunanya untuk menganalisis dalam bentuk desain dan setiap posisi dalam organisasi melalui cara terbaik yang akan mendayagunakan tenaga berbakat. Yang kedua itu telah dan perencanaan kerja pegawai sukses manajemen. Maksudnya adalah dalam perencanaan dan analisis kerja pada umumnya
anggap perlu bahwa pegawai berpartisipasi dalam pendefinisian pekerjaan serta perencanaan dan pencapaian aktivitas. Yang ketiga itu pelatihan atau pengembangan jalur karir, yaitu perusahaan akan menilai karyawan yang memastikan bahwa karyawannya saat ini memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan di masa mendatang. Dan yang keempat, kriteria seleksi evaluasi pekerjaan. Membutuhkan informasi dari isi pekerjaan, tanggung jawab, penanggung jawab, hubungan pelaporan, dan faktor-faktor lain yang dipertimbangkan dalam penentuan tingkat upah. Baik teman-teman, itu saja presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Alvendar Gunawan, NIM 2019 008328. Saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai tahap-tahap analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu menentukan pekerjaan yang dianalisis. Di dalam perusahaan-perusahaan besar, analisis ini mungkin harus membuat daftar-daftar pekerjaan, mulai dari catatan gaji, bagan organisasi, atau diskusi dengan pekerja atau pengawas. Yang ketiga itu mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Analisis ini haruslah mengevaluasi pengorbanan antara waktu, biaya, dan akurasi yang berkaitan dengan setiap teknik. Yang ketiga yaitu membuat kuesioner analisis pekerjaan. Kuesioner mengumpulkan informasi pekerjaan secara beragam. Kuesioner membongkar tugas tanggung jawab, kemampuan manusianya, dan standar kinerja pekerjaan yang diselidiki. Aspek-aspek pekerjaan yang dianalisis ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, keluaran pekerjaan ataupun work output. Keluaran pekerjaan ini sangatlah penting dalam mendesain pekerjaan, menentukan persyaratan penyusunan staf, menetapkan standar dan tujuan kinerja, dan mengevaluasi nilai pekerjaan. Contohnya adalah pekerjaan produksi, posisi penjualan, pekerjaan programmer komputer, dan posisi administratif dan klerikal. Selanjutnya yang kedua yaitu aktivitas atau tugas yang dilakukan. Aktivitas atau tugas yang membentuk suatu pekerjaan akan berharga untuk tujuan perancangan pekerjaan dan struktur organisasi. Mendefinisikan persyaratan pekerjaan dan jalur karir, menentukan keperluan pelatihan dan pengembangan, mendefinisikan kelebihan sesuai manajemen, serta perencanaan dan tinjauan kerja. Yang selanjutnya itu kemampuan atau kompetensi. Informasi mengenai kemampuan dinamakan dalam mendefinisikan persyaratan kerja untuk seleksi dan penempatan. Penempatan jalur karir, merencanakan organisasi, menentukan kebutuhan pelatihan, dan kadang-kadang membuat evaluasi pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu struktur imbalan atau balas jasa. Sistem evaluasi pekerjaan digunakan dalam administrasi gaji, khususnya mempertimbangkan beberapa faktor, yang mana melalui faktor tersebut, analisis pekerjaan akan mendukung pelaksanaan pengupahan. Dengan mempersoalkan hubungan pelaporan, jumlah bawahan yang melapor secara langsung, dan aset atau pengendalian anggaran. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis pekerjaan. Teknik-teknik pengumpulan informasi analisis pekerjaan yang dapat dipergunakan meliputi yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah teknik yang berguna untuk analisis pekerjaan dan membentuk bagian yang terpadu dari beberapa program, mengasumsikan bahwa pekerjaan relatif statik.
Yang selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara merupakan cara yang paling lazim digunakan untuk pembuatan tugas, kewajiban, dan perilaku yang perlu untuk aktivitas yang standarisasi maupun tidak standarisasi. Dan juga untuk pekerjaan fisik maupun mental, pekerjaan dapat melaporkan aktivitas dan perilaku yang sering tidak diminati, seperti aktivitas yang terjadi sepanjang jangka waktu lama. Wawancara juga lebih akurat dan bermanfaat dalam menganalisis pekerjaan yang memiliki komponen mental yang signifikan. Selanjutnya yang ketiga itu kuesioner. Kuesioner disesuaikan. Metode ini dirancang sesuai dengan tipe aktivitas yang dilaksanakan di dalam sebuah organisasi dan membantu aplikasi tertentu yang diinginkan. Yang ke B yaitu kuesioner lengkap. Kuesioner yang lengkap seperti ini belum dapat dibuat, tetapi dipandang mungkin dan ekonomis dalam mendapatkan informasi pekerjaan. Teknik atau alat ini haruslah mencakup daftar aktivitas dan persyaratan relatif. Yang ketiga itu kuesioner analisis posisi. Karyawan akan diminta mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan atau tanggung jawab mereka. Yang selanjutnya catatan waktu atau catatan harian karyawan akan sangat berguna dalam membantu pemegang jabatan untuk menganalisis kemana waktu mereka sungguhnya digunakan dan aktivitas apa yang sesungguhnya mereka lakukan setiap hari. Yang selanjutnya yaitu kriteria teknis analisis pekerjaan. Proses analisis pekerjaan, baik itu konvensional maupun kuantitatif, melibatkan pertimbangan yang sangat tinggi. Analisis membandingkan teknik analisis pekerjaan, khususnya yang menyangkut yang pertama yaitu keandalan adalah konsistensi hasil yang diperoleh, nilai bobot kerja, dan kualifikasi haruslah sama. Yang kedua yaitu validitas. Validitas adalah analisa pekerja yang memeriksa konvergensi hasil di antara berbagai sumber pekerjaan. Yang ketiga itu kemamputeriaman. Kemamputeriaman hasil analisis pekerjaan oleh karyawan dan manajer tetaplah merupakan pengujian kritis, tidak peduli seberapa baik sistem manajemen sumber daya manusia lainnya dilaksanakan. Jika pemegang jabatan tidak puas dengan data awal yang dikumpulkan dan dalam proses pengumpulannya, mereka kemungkinan tidak akan merasa hasilnya pantas secara internal. Yang keempat yaitu daya guna. Tantangan analisis pekerjaan ini memberikan kriteria untuk menimbang daya guna sebuah teknis analisis. Seperti apakah teknik tersebut menyediakan kebutuhan untuk keseragaman data pekerja. Pada beberapa lokasi, apakah teknik ini dapat memberikan bukti struktur gaji yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat didokumentasikan, dan beberapa pertimbangan lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nika. Salam dan bahagia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Elvender Gunawan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mika Elisa Sastria Yusrait dengan NIM 2019-008324. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan pelaksanaan tugas, bagaimana tugas ini ditentukan setelah menganalisa pekerjaan dalam perusahaan. Maka desain pekerjaan adalah proses penentuan dan penetapan tugas-tugas yang digunakan untuk melaksanakan tugas
dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Desain pekerjaan membutuhkan struktur pekerjaan seperti isi, fungsi, dan hubungan pekerjaan. Jadi, perusahaan akan terlebih dahulu menganalisa, setelah itu menentukan desainnya. Tujuannya adalah untuk mendorong keberhasilan produktivitas perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan atau kepuasan individu. Kemudian, di dalam desain pekerjaan terdapat beberapa elemen-elemen. Yang pertama adalah elemen organisasional, kemudian yang kedua elemen lingkungan, yang ketiga adalah elemen keperilakuan. Yang pertama, elemen organisasional. Elemen organisasional pada desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi, yaitu akan mendorong karyawan yang mampu dan termotivasi untuk mencapai keluaran yang maksimal. Bila karyawan bekerja berulang-ulang sampai batas tertentu, tingkat keluaran biasanya lebih tinggi. Kemudian di dalam elemen ini terdapat 3 metode. Yang pertama adalah pendekatan mekanistik. Pendekatan mekanistik adalah upaya suatu organisasi dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut membutuhkan tim, ada pemimpin atau pelatih yang bisa memimpin dengan baik, dan juga dalam melaksanakannya harus bekerja sama. Kemudian yang kedua adalah aliran kerja. Aliran kerja dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi dengan sifat produk dan jasa. Metode ini biasanya menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah praktek-praktek kerja. Praktek kerja yaitu cara pelaksanaan kerja yang ditetapkan. Metode ini biasanya terbentuk dari tradisi atau kesepakatan oleh para karyawan, atau bisa juga bagian kontrak kerja manajemen. Elemen yang kedua adalah elemen lingkungan. Elemen lingkungan merupakan pokok dalam perancangan pekerjaan seperti kemampuan dan tersedianya karyawan yang berpotensi. Terdapat 2 hal penting dalam elemen lingkungan. Yang pertama adalah internal, adalah tersedianya karyawan-karyawan yang memiliki potensi baik dalam melaksanakan bidangnya. Kemudian yang kedua adalah eksternal, adalah pengaruh dari masyarakat dan teknologi. Kemudian elemen yang ketiga adalah elemen keperilakuan. Ada beberapa elemen keperilakuan yang perlu dipertimbangkan dalam desain pekerjaan. Di antaranya yang pertama adalah otonomi. Otonomi berbicara tentang bagaimana karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Kemudian yang kedua adalah valuasi pekerjaan, berbicara tentang bagaimana karyawan dapat melakukan pekerjaan yang tidak membosankan. Karena kebosanan akan menimbulkan kelelahan, dan kelelahan bisa mengakibatkan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah identitas tugas. Satu tugas harus mempunyai identitas agar karyawan-karyawan mempunyai rasa tanggung jawab saat melakukan pekerjaannya. Kemudian yang keempat adalah umpan balik. Bila pekerjaan memberikan umpan balik tentang seberapa baik pekerjaan, maka karyawan akan mempunyai motivasi untuk melaksanakannya dengan baik dan lebih giat lagi. Kemudian yang terakhir dalam desain pekerjaan adalah jenis-jenisnya. Jenis-jenis desain pekerjaan terdiri atas 6. Yang pertama adalah desain pekerjaan mekanistik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan spesialisasi untuk meminimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Kemudian desain yang kedua adalah desain pekerjaan berurutan secara berkesinambungan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan dengan mengatur 2 atau lebih tugas yang saling tergantung satu dengan lain dalam satu urutan yang bertahap. Kemudian yang ketiga adalah desain pekerjaan ergonomik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola keserasian antara kondisi fisik pekerja dengan peralatan kerja agar dapat dilaksanakan secara cepat, nyaman, dan mudah. Kemudian yang keempat adalah desain pekerjaan berdasarkan jenis kegiatannya, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola yang memisahkan pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan keterampilan fisik dan yang membutuhkan keterampilan mental yang dari terendah sampai yang tertinggi. Kemudian yang kelima adalah desain pekerjaan otonom atau individual, yaitu desain pekerjaan yang menekankan pada kemampuan perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan dengan pelimpahan tanggung jawab dan wewenang pada seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dari awal sampai akhir dengan menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, organisasi, atau perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah desain pekerjaan tim, yaitu desain pekerjaan yang dilakukan dengan membentuk tim kerja atau teamwork, baik yang bersifat permanen maupun sementara untuk menyelesaikan serangkaian pekerjaan tertentu.
Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, boleh teman-teman sampaikan dari grup WhatsApp. Terima kasih. Salam.